Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Sebuah benda 1 kilogram mula-mula bergerak mendatar dengan kecepatan 10 meter per sekon. Ya, jadi sebuah benda ini bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon, lalu diberi gaya sebesar 2 Newton selama 10 sekon. Searah dengan gerak. Berapa besar kecepatan benda setelah 10 sekon? Ayo, apa dulu yang kita temukan? Jadi yang ditanya ini kan V0-nya 10 meter per sekon. Yang ditanya VT setelah 10 sekon. 10 sekon. Cari apa dulu? Ayo. Ayo, dibuka mic-nya ya. A, Pak. Cari apa? A. A. Percepatan ya. Jadi A sama dengan sigma F per M. F-nya 2, M-nya 1. Jadi A-nya 2 meter per sekon kuadrat. Setelah itu baru masuk ke VT. Apa rumusnya? V0 ditambah A kali T. V0 tambah A kali T. V0-nya 10. Ya, ini A-nya sudah kita dapatkan 2, T-nya 10. Jadi berapa? 30. 30 meter per sekon. Gampang ya? Ini soal yang pertama. Kita lanjutkan. Nah, ini soal berikutnya. Seorang dengan massa 60 kg berada di dalam lift. Ya, ini sudah biasa soal ini. Jadi ini lift ya. Terus ada seseorang di dalam gitu. Nah, kalau lift ini diam tentunya gaya berat dengan gaya normalnya akan sama kalau diam. Sama seperti kita di rumah ditimbang, maka gaya timbangan kita sama dengan gaya berat kita. Nah, tapi di sini liftnya bergerak dipercepat ke bawah. Dipercepat ke bawah sebesar 3 meter per sekon. Pertanyaannya, berapa desakan kaki orang pada lantai? Pertanyaannya itu, berapa gaya normalnya? Gitu. Desakan kaki ke lantai itu gaya normal. Ya, ini pakai hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton. Lihat arah gaya-gayanya ya. Jadi sigma F sama dengan M kali A. Lihat, yang searah dengan A ini adalah W. Jadi W min N gitu sama dengan MA. Itu rumusnya. Sigma F sama dengan MA, yang searah dengan A adalah W, jadi positif. Yang berlawanan negatif. Yang ditanya N. N sama dengan W min MA. Jadi N-nya sama dengan W-nya adalah MG min MA.
atau M G min A. Jadi berapa ini? 60 540. 10 min 3. 60 kali 7. Berapa? 120. 400? 420. 420. Paham ya? Jadi Paham, Pak. jawabannya adalah A. Ya, kita lanjut lagi soal berikutnya. Nah, ini agak susah sedikit nih. Kalau di PAT nggak sesulit inilah soalnya, tapi kita harus berlatih yang lebih sulit. Coba dibaca dengan teliti ya. Gambar di samping menunjukkan benda bermasa 4 kg di atas lantai yang ditarik oleh gaya 20 Newton. Dengan sudut alfa, ini alfa ya, di mana sin alfa 0,6. Kalau sin alfa 0,6, ini harus kita uraikan nih. Ini apa ini? F sin atau F cos? Cos, Pak. Cos alfa. Yang lain buka mic-nya ya, nggak apa-apa, agak ribut daripada kalian diam. Berarti ini adalah F Sin alfa. sin. Oke. Nah, kalau sin alfa 0,6, ingat itu alfanya itu berapa derajat? Halo, sudut istimewa ini? 37. 37, bagus. Maka cos alfa, cos 37 maksud saya, 0,8. 0,8. Nah, jika bergerak dengan percepatan, jadi benda ini ternyata bergerak dengan percepatan setengah meter per sekon kuadrat. Ya, berapa nilai koefisien gesek? Ternyata di sini ada koefisien gesek. Jadi di sini ada gaya gesek kinetis gitu. Nah, untuk mendapatkan gaya gesek kinetis kita harus menemukan apa? Gaya apa ini? Gaya normal, Pak. Gaya normal. Jadi ada mg, ada f sin alfa, ada gaya normal. Jadi kita cari dulu gaya normal. Gaya normal dalam hal ini sama dengan, lihat nih, gaya normal tambah F sin alfa sama dengan gaya berat. Jadi gaya normal sama dengan W min plus min F sin alfa. Oke, W-nya berapa? 40 ya. Ini 4 kg. Min 20 kali 0,6. Jadi berapa ini? 28 Newton. Jadi gaya gesek kinetis, masih nggak rumusnya apa? Koefisien kali gaya normal. Mu K kali gaya normal. Atau nu K kali gaya normalnya 28 kan? Nah, baru kita masuk ke percepatan. Percepatan itu adalah sigma F per M. Sigma F itu ada dua nih, F cos alfa dan FK. Jadi A sama dengan itu. Atau gini aja lah supaya lebih sederhana. Sigma F sama dengan M kali A. Ya. Sigma F-nya itu adalah F cos alfa min FK sama dengan MA. Paham ya ini ya?
Paham, Pak. Jadi sigma F-nya adalah F cos alfa min FK. Kita masukkan 20 ya. Cos alfa kan ini kan 0,8 kan? Ya, Pak. 0,8 min nu K kali 28 sama dengan 4 kali 0,5. 4 kali 0,5. oh ya ini A-nya ya 0,5. Ya, jadi nu K sama dengan ini berapa ini? 16, Pak. 16. 16. Ini pindah ke sini dikurang 20. 2 ya Jadi per 28. 2. Jadi berapa ini? Setengah. Setengah. Ya, itulah jawabannya A. Kalian harus bisa ini ya. Ini Pak Marinsan rekam nih, nanti di-upload di YouTube deh. Barusan streamingnya agak terganggu. Oke, kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanya. Kita lanjutkan. Nah, ini soal berikutnya. Jadi gini, ini dua benda A dan B. Benda A-nya lebih berat, jadi dia akan bergerak begini tentunya dengan percepatan. Sehingga benda B ini akan bergerak ke atas, dengan percepatan. Gitu, percepatan berapa? Nah, setelah pada ketinggian 4 meter ini, kan ini langsung mentok di lantai 4 meter. Karena ada percepatan ke atas, ini masih memiliki kecepatan. Kita sebutlah ini kecepatan awal. Jadi nanti dia masih bergerak ke atas, baru jatuh lagi ke bawah. Gitu. Jadi langkah pertama kita cari dulu percepatan. Apa tadi rumus percepatan? sigma F. Sigma F per sigma M. Karena M-nya lebih dari 1. Jadi ini WA dikurangi WB, itu sigma F-nya. WA min WB per MA tambah MB. Paham ini ya? Nah, WA-nya adalah MA, kita masukkan aja nilainya. MA-nya 5, dikurangi MB-nya 3, kali G 10 per MA tambah MB 8. Jadi berapa ini? 2,5. Rajendra. Oh, udah ada tadi Rajendra keluar ya tadi ya. 2,5 ya. Iya, Pak. Nah, baru kita cari fenolnya. Apa rumus? Oh, jangan fenol dong, VT lah. Kan tadi bergerak dari sini nih. Gini. Ini fenolnya sama dengan 0. Ini VT lainnya, VT. Jarak yang ditempuh 4 meter. Apa rumusnya? Pakai rumus apa kita? Yang diketahui kecepatan akhir, kecepatan awal, dan jarak. VT kuadrat sama dengan, ayo. Fenol kuadrat Plus 2AS. plus 2AS gitu. Fenolnya 0, sini 0. Jadi VT kuadrat sama dengan 2 kali 2,5, S-nya 4. 20. Jadi VT-nya sama dengan akar 20 ya. Nah, jadi V di sini akar 20. Pas ini apa namanya udah nggak ada gaya lagi, percepatan
Pas di sini percepatannya jadi ke bawah, G kan? Tadi masih dipercepat ke atas, tapi setelah mencapai ketinggian 4 meter, jadi ditarik oleh gravitasi ke bawah. Jadi kita cari lagi jaraknya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah min ya, min. Karena percepatannya ke bawah. Min 2GH. Gitu, berat jatuh bebas. Sampai diam, VT di atas sama dengan 0. Jadi ini 0. Sama dengan akar 20 kuadrat ya min 2G 20H lah. Jadi H sama dengan 1. ini pindah ke sini kan? Akar 20 di kuadrat 20 per 20 sama dengan 1. Jadi berapa jarak totalnya? Mulai dari sini ini kan 4 nih. Ini 1. Ini 4. Jadi berapa? 5, Pak. H totalnya sama dengan 4 tambah 1 sama dengan 5. Ah, gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, dinamika sudah kita lewat, sekarang masuk usaha dan energi. Nah, ini, ayo. Ada 3 buah gaya yang bekerja pada sebuah benda. Jika perpindahannya 2,5 meter, berapa usaha yang dikerjakan pada benda itu? Ya. Rumus W sama dengan apa? Sigma F kali perpindahan, ya kan? Nanti ada rumus lain lagi, W itu sama juga dengan perubahan energi. Bisa energi potensial, bisa energi kinetik. Nah, sekarang ini, tentu gayanya lihat arahnya. Kira-kira benda ini berpindah ke kanan atau ke kiri? Kanan. Ke kanan. Maka gaya-gaya yang searah dengan ke kanan jadi positif gitu. Dan sebaliknya. Nah, jadi gimana dong? 15 ini positif negatif? Positif. 15 tambah 25. Yang 10? Negatif. Negatif kali 2,5. Jadi berapa ini? Puluh kali 2,5. Ya, jadi 75. 75 Joule. Oke. Kita lanjut. Nah, ya. Odi mengendarai mobil bermassa 4.000 kg di jalan lurus dengan kecepatan 25 meter per sekon. Lantaran melihat kemacetan dari jauh, dia mengerem mobil sehingga kecepatan mobilnya berkurang secara teratur menjadi 15 meter per sekon. Berapa usaha? Tadi kan udah sempat kita tulis ini. Jadi usaha itu selain F kali delta S, juga apa tadi? Energi. Perubahan. Perubahan. Delta ini perubahan. Dalam hal ini bergerak berarti perubahan energi kinetik. Jadi energi kinetik awal ini kan usaha yang dilakukan pengereman, jadi negatif ya. Jadi energi kinetik akhir dengan akhir dikurangi awal selalu ya. Energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Jadi setengah M V aksen kuadrat min setengah M V0 kuadrat.
Ya tentu ini jadi negatif karena pengereman. Ayo, berapa? Ayo, berapa hasilnya? Setengah 800. 4.000 kali 15 kuadrat min 25 kuadrat. 800 kilojoule. Iya, Pak. Ya, 2.000 kali 225 min 625. Ya. Jadi 800 kilojoule. Kalau ditanya tandanya harusnya ini negatif kan, tapi di sini nggak apa-apa karena besarnya aja yang ditanya. 800 kilojoule. Kita lanjut lagi. Ah. Ayo, silakan. Benda 1 kilogram mula-mula bergerak mendatar 10 meter per sekon, kemudian diberi gaya 2 Newton selama 10 sekon searah dengan arah gerak. Besarnya perubahan energi benda. Ini ada tadi di usaha ini soal, tapi tadi mah kecepatan akhir yang ditanya, kalau ini energi. Ya, supaya kita mendapat kecepatan akhirnya untuk mendapat energinya, cari apa dulu? Percepatan, Pak. Percepatan. Ya, percepatan. F per M. F-nya 2, M-nya 1, jadi A-nya 2 meter per sekon kuadrat. Setelah itu, VT. VT, yaitu apa rumusnya? V0 Tambah A kali T. A kali T. Ya, jadi V0-nya 10, A-nya 2, T-nya 10. 30 meter per sekon. Sekarang berapa usahanya? Usaha sama dengan energi kinetik aksen dikurangi energi kinetik awal. Gitu. Ayo, berapa? 400 Joule. 400 ya. Setengah M-nya 1. V aksennya 30 kuadrat min 10 kuadrat. Ya, setengah 900 min 100. 400 Joule. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, ini. Ayo. Massa 2 kg digantung pada pegas. Oh ya, ini pegas kita lewat aja karena pegas itu untuk getaran kita bahas ya. Ini di kelas 11 ini soal ini, di kelas 11. Oh. Ini aja. Nah, balok A dengan berat 100 Newton bergerak menaiki bidang miring 30 derajat tanpa gesekan oleh tarikan gaya F, sehingga balok tersebut bergerak dengan kelajuan konstan. Ingat, kalau laju konstan,
Kalau laju konstan, percepatan berapa? Laju konstan kan tidak dipercepat dan tidak diperlambat. Berapanya? 0. 0. Sehingga F dikurangi mg sin alfa akan sama dengan 0, ya enggak? Kan A-nya sama dengan 0. A itu sama dengan sigma F per M. Ya. Jadi 0 sama dengan F min mg sin alfa. Jadi F sama dengan mg sin alfa. Karena percepatannya sama dengan 0. Nah, terus berikutnya berapa usaha untuk menaikkan? Berarti usaha sama dengan F itu mg sin alfa kali S. S itu ini nih. Ini. Sin 30 sama dengan 5 per S. Jadi S-nya berapa dong? S-nya sama dengan berapa? Halo? Lima per setengah berapa? Sin 30 kan setengah. 5. 5. M Fati baru gabung ya. Kok 5? 10, Pak. Salah 10. 10. Dikali 5. Ya, jadi usahanya sama dengan 100 kali 100 sin 30. Sin 30 setengah kan? Kali 10. Jadi sama dengan berapa? Berapa? 500. 500 Joule. Gitu. Tapi ada yang lebih praktis loh. Usaha itu sama dengan perubahan energi potensial. Lihat, kan nggak ada gaya geseknya. Ini dengan ini selisih ketinggiannya 5 meter. Jadi MGH1 min MGH2 atau MG delta H. Langsung aja. M-nya 100. Ya, Mg ini 100, delta H-nya 500 Joule. Jadi nggak perlu ngitung-ngitung ini. Kalau kalian ketemu rumus soal seperti ini, langsung aja Mg delta H. Paham ya? Paham, Pak. Jadi ada dua cara, bisa F kali delta S, bisa perubahan energi potensial. Oke, kita lanjut. Oke, silakan coba dulu, dibaca dulu. Ya, Mas.
Oke, kita lanjut. Ada gangguan sebentar. Sebuah balok diam di atas bidang datar tanpa gesekan, diberi gaya dalam selang waktu tertentu sehingga mencapai laju V. Jika besar gaya tetap, tetapi selang waktu bekerjanya gaya di 2 kalikan, berapa lajunya? Jadi gini, sebuah benda ini diberi gaya F, masanya M ya, selama T ya, kecepatannya menjadi V. Terus benda yang sama diberi gaya F juga, tapi waktunya 2T. Kecepatannya berapa? Berapa kali V gitu. Nah, coba kita mulai dari langkah pertama ini nih. Tetap tadi kita cari dulu A-nya. A itu sama dengan F per M. Ya. F per M. Sehingga V ini, sebutlah ini V1 sama dengan V ya. V1 sama dengan V0 plus AT. V0-nya 0. Jadi Fm per T. Itu V-nya ya. Itu V-nya. Paham ya sampai di sini ya? Sekarang yang kedua, V aksen. Kan A-nya tetap sama. V aksen sama dengan V0 plus A kali T aksen. V0-nya 0, A-nya F per M, T aksennya 2T. Gitu. Inilah V aksen. Maka V aksen berapa kali V? Adalah F per M kali 2T per F kali 2T ya, ini F per M kali 2T per F per M kali T. V aksen per V ini. Jadi V aksennya berapa V? Halo? Berapa? Berapa? V aksennya berapa kali V? Lihat aja nih, tinggal coret-coret. 2 kalinya, Pak. 2 dong. Ini kan coret. Ya, jadi V aksen sama dengan 2V gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang sudah ke momentum kita, momentum. Ini dua benda A dan B, troli ya, bertumbukan dan tidak lenting sama sekali. Jadi setelah bertumbukan mereka berimpit. Berapa kecepatan setelah bertumbukan? Masukkan ke rumus apa? Hukum kekekalan momentum. Jadi MA VA tambah MB VB sama dengan MA tambah MB kali V aksen. Ayo terusin, ayo. Ayo terusin. Ingat V yang ke kiri negatif. Pokoknya kalau berlawanan salah satu positif, yang satunya lagi negatif.
Ayo. M-nya 1,5. VA-nya 4. Ini min 1,5, VB-nya 5. 1,5 tambah 1,5, 3, V aksen. Jadi V aksen sama dengan, ayo, 6 kurangi 7,5. Jadi berapa? Min 0,5 0,5. Apa arti min ini? ke kiri, Pak. Ke kiri. Ya. Jadi jawabannya 0,5 ke kiri. Lanjut lagi. Ya. Sebuah senjata menembakkan sebuah peluru ke dalam lempengan mentega raksasa pada suatu permukaan licin. Jadi menteganya dengan lantai licin. Tetapi sementara peluru menembus mentega, tetapi sementara melewatinya, peluru mendorong mentega ke kiri dan mentega mendorong peluru ke kanan, sehingga memperlambat peluru. Jika mentega tergelincir pada 4 cm per sekon setelah peluru menembusnya dan massa peluru 1,6 gram, berapa kelajuan akhir? Kelajuan akhir peluru maksudnya. Ini sama dengan yang tadi aja. Hukum kekekalan momentum. Jadi massa peluru V peluru tambah massa mentega V mentega sama dengan massa peluru V peluru aksen tambah massa mentega kali V mentega aksen. Menteganya awalnya diam. Sudah, masukkan aja. Massa peluru 1,6 kali 10 pangkat min 3. Ya, itu gram. V peluru 700. Sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 3. V peluru aksen yang mau dicari. Tambah, karena kecepatannya sama arahnya, massa mentega 7 kg, ya. V menteganya 4 kali 10 pangkat min 2, 4 cm per sekon, ya. Sudah. Jadi berapa V peluru aksennya? Sama dengan, ya ini kalikan aja ini, pakai kalkulator boleh lah. 7 kali 1,6 berapa? 1,12 ya. 1,12 min 7 kali 4, 28. Jadi 0,28 per massa peluru 1,6 kali 10 pangkat min 3. Gitu. Jadi 0,525 kali 10 pangkat 3. 525 meter per sekon. Itu jawabannya.
Oke, kita lanjut. Ini sudah gerak harmonis sederhana ini. Ya, ini apa? Tidak semua soal kita bahas ya. Nanti kalian kembangkan lagi soal-soal dalam UKBM atau soal-soal selama ini kalian bisa lihat lagi ke belakang ya. Nah, kita coba 2 soal lagi lah. Persamaan gerak suatu benda yang menampilkan gerak harmonik sederhana diberikan oleh X sama dengan 3 sin V per 6T, dengan X adalah simpangan dalam meter dan T dalam sekon. Saat T sama dengan 1, kelajuan benda adalah ini X ya, biasanya kita tulis Y. Jadi X sama dengan sin, 3, X sama dengan 3 sin V per 6 V per 6 kali T. Ingat, ini sama saja dengan X sama dengan A sin omega T, gitu kan? Nah, sekarang yang ditanya, saat T sama dengan 1, kelajuannya berapa? V itu adalah omega A cos omega T. Jadi omeganya di sini V per 6, ya, ini omega nih. Kali 3 cos V per 6 kali T. T-nya katanya 1. 1. Ya. Tinggal lanjutkan aja. Setengah V. Kok V sih? Oh, V per 6 ya, betul ya. Setengah V kali V itu berapa derajat? 180, Pak. 180. Bagi 6? 30. Cos 30 berapa? Setengah akar 2. Berapa cos 30? Setengah, Pak. Setengah. Setengah akar 3, nah. Sin 30 yang setengah. Ya, jadi sama dengan akar 3 per 4 V meter per sekon. Mana jawabannya? Ini ya. Akar 3 per 4 atau V per 4 akar 3 lah. Meter per sekon. Oke, coba ya. Kita coba lanjut 1-2 soal lagi lah. Nah, ini. Ya. Sebuah bandul sederhana memiliki periode T dengan panjang tali L. Agar periodenya menjadi setengah T, maka berapa perubahan panjang talinya? Apa rumus periode bandul? Ayo. Lupa? 2 akar L per G, Pak. 2V akar L per G. Oke. Sebuah bandul sederhana memiliki periode T dengan panjang tali L. Jika periodenya setengah, berapa perubahan panjangnya? Langsung aja. T per setengah T, itu kan periodenya. Sama dengan 2V akar L per G per 2V akar L aksen per G. Gitu kan? Coret, 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 coret. Sama dengan akar
L per L aksen. Ya. Akarnya supaya akarnya hilang diapain? Dikuadratkan. Di kuadrat. Jadi L per L aksen sama dengan 1/2 atau sama dengan 2 kan? Jadi L aksen sama dengan setengah L. Ya kan? Berarti perubahan panjangnya adalah L min L aksen, yaitu L min setengah L. Jadi setengah L. Gitu. Oke, satu lagi yang terakhir ya. Satu lagi yang terakhir. Terakhir satu lagi. Oh ya, bukan. Nah ini. Ini masih mirip dengan yang nomor 1 tadi, yang di atas. Periode sebuah bandul sederhana 3 sekon. Tentukan periode bandul tersebut jika panjang bandul satu aja kita kerjakan, ditambah 60%. Kita kerjakan yang aneh saja. Ya. Periode sebuah bandul 3 sekon. Tentukan periode bandul tersebut jika panjangnya ditambah. Jadi L aksennya berapa L ini? Ditambah 60% dari semula. Jadi L aksennya berapa L? 1,6. 1,6 L. Sudah. Jadi T per T aksen sama dengan, langsung aja. Ini kan berbanding lurus dengan L kan? Periode itu kan berbanding lurus dengan akar L kan? Ya nggak? Jadi langsung kita buat akar L per L aksen. Itu sama dengan akar dari L per 1,6 L. Periode ini tadi 3 per T aksen sama dengan akar 1 per 1,6. Jadi T aksen sama dengan 3 kali akar 1,6. Ya kan? Kali silang. Gimana? Benar Pak, 3 dikali 0,4 jadi Akar 1,6 berapa? Tidak 0,4. Oh iya Pak, bukan Pak. Tiga kali akar 16/10. Ya, jawabannya segini aja udah cukup sebenarnya. Segini sekon udahlah. Ini tidak pilihan ganda soalnya. Oke, sekian soal ini. Semoga kalian makin paham ya.